minibus yang melintasi perlintasan kereta di Pancoran Mas Depok tertabrak kereta KRL. Sebuah minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa malam diserbu di kawanan perampok. Hindari kepadatan dan kemacetan, sebagian warga memilih mudik lebih awal. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Bernadette Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta, di mana sebuah ruko berlantai 4 di Jakarta Pusat pagi tadi terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi disebabkan arus pendek listrik. Pemadam kebakaran ruko Gunung Sari 12. Ruko di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat ini terbakar dan menghanguskan sejumlah isi yang ada di dalam ruko. Api pertama kali muncul dari lantai dasar bangunan yang tidak terpakai. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan karena pekatnya asap yang keluar dari dalam ruangan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dari suku dinas pemadam DKI Jakarta tiba di lokasi dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam ke lokasi. Pemirsa, sebuah minibus yang melintas perlintasan kereta di Pancoran Mas Depok tertabrak kereta KRL. Ya pemirsa, minibus ini sempat terseret beberapa meter dari pintu perlintasan. Kecelakaan minibus ini terjadi di perlintasan sebidang di Pondok Terong, Depok, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat kereta komuter lain melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Diduga sopir mobil nekat menerobos palang pintu hingga tabrakan tak terhindarkan. Minibus sempat terseret beberapa meter hingga mengakibatkan bodi mobil hancur. Akibat kecelakaan ini, sopir bus terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Ini mobil mau naik, kan? Posisi saya dekat saya udah stop, jadi portal udah agak turun. Saya suruh awas, dia mau masuk. Kecelakaan ini mengakibatkan jadwal perjalanan KRL dari arah Bogor menuju Jakarta terganggu. Calon penumpang tertahan di sejumlah stasiun hingga menunggu evakuasi mobil yang tertabrak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kecelakaan karambol yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di Jalan Nasional Jalur Tengah Banjarnegara Semarang, tepatnya di lampu merah Singamerta, Banjarnegara, Jawa Tengah pada tadi malam. Truk tronton yang melaju dari arah timur tiba-tiba mengalami remblong dan menabrak 6 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah Singamerta. Satlantas Polres Banjarnegara langsung mengamankan jalur dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Purwokerto menuju Semarang dan juga sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Meski sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, pemirsa. Sementara itu, kecelakaan beruntun juga terjadi di jalur mudik Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Ya, akibat tabrakan ini pemirsa, sopir truk tangki air terjepit. Dari rekaman video amatir warga terlihat kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di jalur mudik Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, Selasa siang. Akibat kecelakaan ini, salah satu pengemudi kendaraan truk pengangkut air terjepit setelah dihantam kendaraan minibus angkutan umum yang mengangkut penumpang. Beruntung, pengemudi kendaraan pengangkut air selamat.
Namun korban kesulitan keluar dari badan mobil yang ringsek. Kecelakaan di jalur mudik ini menyebabkan kemacetan panjang hingga 7 km. Kecelakaan beruntun yang terjadi akibat kelalaian pengemudi minibus angkutan umum yang hilang kendali saat berkendara. Karena didahului dari kendaraan mikrobus pengangkut penumpang yang berangkat dari arah Serang menuju Pandeglang, kemudian kehilangan kendali dan akhirnya menabrak mobil Ayla yang pada saat itu ada di depannya dan kemudian sedang menuju belok ke kiri. Kemudian setelah menabrak Ayla, ternyata mobil mikrobus juga masih dalam kondisi kehilangan kendali menabrak truk Fuso yang juga ada di depan Ayla. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini, namun 2 orang mengalami luka. Dan kecelakaan ini ditangani anggota Satlantas Polres Serang Kota. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, aksi anarkis pengantar jenazah kembali terjadi di Makassar. Ya, pemirsa, rombongan pengantar jenazah mengeroyok pengendara lain karena merasa perjalanan mereka terhambat. Viral video amatir aksi anarkis rombongan pengantar jenazah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, terlihat rombongan pengantar jenazah yang merasa terhambat lajunya mengeroyok mobil pick-up yang berada di jalur berlawanan arah dengan mobil ambulans. Meski hingga kini belum ada laporan korban kepada pihak kepolisian, tim Resmob Biring Kanaya dan Intel bergerak mencari informasi terkait motif aksi anarkis yang telah terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 karyawati toko ponsel berhasil menggagalkan aksi pencurian telepon genggam di Desa Bajong, Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV toko, pemirsa, tampak karyawati berusaha menahan pencuri yang hendak kabur. Rekaman CCTV toko ponsel merekam jelas kasus percobaan pencurian handphone di Desa Bajong, Kecamatan Bukai Teja, Kabupaten Purbalingga. Seorang pembeli yang diduga akan melakukan pencurian kepergok 2 karyawati konter HP. Awalnya pelaku berpura-pura membeli sebuah handphone, lalu dengan cepat berusaha membawa kabur barang yang sudah berada di tangannya. Salah satu karyawati dengan sigap berusaha merebut kembali handphone tersebut dan berteriak meminta tolong. Pelaku pun kabur meninggalkan helm dan jaket. Mau beli HP, terus kan diambil lah, terus tawar-menawar sambil ngecek-ngecek, terus langsung dibawa keburu aja. Terus sama jenengan dikejar? Sama sayanya, HP-nya direbut, sama mbaknya itu ngerebut itu, ngelawan pelakunya. Pelakunya terus kabur ya, Mbak? Kabur. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minimarket di Jalan Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa malam disantroni kawanan perampok. Ya, para pelaku sempat menyekap 3 karyawan di lantai 2 sebelum dikepung warga dan polisi. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik kawanan perampok menyatroni minimarket di Jalan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. 3 pelaku yang diduga membawa senjata tajam langsung menyekap 3 karyawan yang sedang berjaga di lantai 2 minimarket. Beruntung tak berselang lama, aksi perampokan itu diketahui warga setelah salah satu karyawan yang disekap berteriak meminta tolong. Alpa dari samping sebelah minta tolong, kan pintu kan sebelah kan ada ini, ada jendela, minta tolong sama tangga sebelah itu. Tangga sebelah minta tolong, dia langsung ngasih tahu warga sekitar, pada datang warga. Warga bersama polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket. Polisi sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah.
Setelah pengepungan selama hampir 2 jam, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan dan langsung dievakuasi ke Polsek Pagedangan. 3 karyawan minimarket yang disekap bisa dibebaskan tanpa ada yang terluka. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca perampokan malam tadi, kondisi minimarket yang berada di Pagedangan, Kabupaten Tangerang masih ditutup. Polisi dari Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini pun hingga kini belum memberikan statement apapun terkait peristiwa tersebut. Kondisi minimarket yang berada di Pagedangan, Kabupaten Tangerang masih ditutup pasca disantroni kawanan perampok pada malam tadi, pemirsa. Meski minimarket ini berada di pinggir jalan, namun tidak ada aktivitas warga yang beraktivitas di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini polisi dari Polres Tangerang Selatan masih menangani kasus ini. Pihak minimarket juga belum bisa merinci kerugian yang terjadi akibat peristiwa tadi malam. Pasalnya minimarket masih ditutup. Apa yang diambil? Tapi ini juga masih di sono. Tapi punya sempat disekap katanya. Apanya? Karyawan. Karyawannya lagi di polsek sih sekarang. Enggak, sempat disekapnya. Bagaimana kondisi minimarket pada hari ini? Langsung saja kita bergabung bersama rekan Nunung Purnomo di lokasi kejadian. Selamat siang Nunung, bagaimana kondisi minimarket dan apa tindakan selanjutnya dari pihak kepolisian? Ya, Nita. Dapat saya laporkan, saat ini saya berada di minimarket tempat malam terjadinya perampokan sekaligus penyekapan. Hingga siang hari ini kondisi minimarket nampak tutup dari aktivitas pelayanan. Meski demikian, tadi kami juga sempat melihat dari salah satu lubang celah di dalam minimarket tersebut kondisinya berantakan. Ya, Nita. Apakah polisi masih akan lakukan pemeriksaan hingga siang hari ini di sana? Ya, dapat saya laporkan juga. Baik pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana kondisi minimarket hari ini ya, Pram dan juga pemirsa, karena memang beruntungnya 3 karyawan yang disekap ini berhasil diselamatkan. Tanpa terluka, namun kita akan pastikan kembali dengan Nunung Purnomo yang ada di lokasi, pemirsa, bahwa kemarin malam, tepatnya pada pukul Selasa malam, telah terjadi perampokan di sebuah minimarket di wilayah Pagedangan. Dan tampak dari rekaman CCTV toko tersebut, karyawan ini sempat berusaha melawan dan beruntung juga pihak kepolisian berhasil ya menyelamatkan 3 karyawan disekap. Dan hingga saat ini belum diketahui apa saja barang yang kerugiannya barang yang diambil. Dan menariknya lagi nih, karyawan ini berhasil meminta tolong kepada warga sekitar ketika disekap tadi malam itu. Baik, pemirsa, nanti kita akan kembali menghubungi Nunung Purnomo yang berada di lokasi kejadian. Dan baik, Nunung, apakah bisa mendengar suara kami? Ya, bisa. Baik, Nunung, apakah pihak dari minimarket sudah merinci barang apa saja yang hilang dan kerugiannya? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu tim operator, pihaknya belum bisa merinci. Hal ini dikarenakan kondisi minimarket yang masih dalam keadaan tertutup. Rekan Nunung, bisa Anda deskripsikan kepada kami sebenarnya lokasi minimarket ini berada di mana sehingga ada kawanan perampok yang nekat untuk merampok di daerah tersebut? Ya, sebenarnya lokasi minimarket ini berada di pinggir jalan atau pinggir jalan persis. Namun di sekitar lokasi ini dapat saya laporkan kalau malam-malam ini agak sedikit sepi atau penerangannya pun tidak ada. Lantas bagaimana dengan kondisi 3 karyawan yang berhasil diselamatkan? Ya, semalam 3 karyawan tersebut langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Mapolres Tangerang Selatan. Ya, rekan Nunung, mungkin rekan Nunung bisa menceritakan kepada kami kronologi tadi malam seperti apa perampokan yang terjadi di sana. Dari saksi mata yang menyebutkan bila pelaku itu datang sekitar pukul jam 11 malam atau kondisi minimarket akan tertutup. Dan saat itu juga pelaku langsung masuk ke dalam dan melakukan penyekapan.
Nah, ini bagaimana warga sekitar dan polisi bisa mengetahui di dalam ada perampokan? Apakah ada upaya untuk menyelamatkan diri dari 3 karyawan yang disekap? Ya, awalnya warga sekitar mendengar teriakan dari dalam minimarket atau yang berada di lantai 2 minimarket tersebut. Baik, Nunung, apa tindakan pihak kepolisian ke depannya? Apakah akan memeriksa sejumlah saksi? Ya, hingga kini pun kita belum dapat statement dari pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan hingga kini juga pihak kepolisian belum berada di minimarket ini untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan pihak teman-teman media pun hingga saat ini masih menunggu dari pihak kepolisian untuk mengkonfirmasinya. Nunung, kapan olah TKP akan digelar oleh pihak kepolisian? Ya, itu juga kita belum mendapatkan informasi dari kepolisian Tangerang Selatan. Rekan Nunung, kalau dari warga sekitar, informasi dari warga sekitar kemarin malam ini sudah diketahui belum? Ini kisaran usia para pelaku ini usia berapa saja? Belum diketahui. Oke, baik. Rekan Nunung Purnomo, kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, rekan Nunung. Ya, pemirsa, toko emas di Pasar Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi sasaran pencurian yang dilakukan 6 orang ibu-ibu. Dengan modus pura-pura membeli, komplotan ibu-ibu ini berhasil mencuri 7 kalung emas seberat 48 gram dengan nilai 22 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV saat komplotan ibu-ibu melancarkan aksi pencurian emas di Pasar Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Komplotan ibu-ibu yang menggunakan minibus putih terlihat bergantian turun dari mobil dan berjalan menuju ke toko emas. Dengan modus pura-pura membeli emas, komplotan ibu-ibu berjumlah 6 orang ini berhasil menggasak 7 kalung emas seberat 48 gram dengan nilai 22 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, 2 orang ibu-ibu terlihat berlari menuju minibus putih yang diparkir tidak jauh dari toko emas dan langsung melarikan diri. Dalam aksinya, komplotan ibu-ibu ini kompak membuat sibuk pegawai toko untuk mengeluarkan emas dari dalam etalase dengan alasan untuk dicoba dikenakan. Kira-kira 6 orang lah, pura-pura beli aja, milih sana milih sini, unjuk-unjuk, dari pas hilang mau ketahuan, lihat dia ngambil, kemudian 22 juta, 48 gram, 7 potong kalung, itu aja yang kejadian. Meski korban belum membuat laporan secara resmi, namun pihak kepolisian Polsek Cisoka yang mengetahui peristiwa ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda di Tangerang, Banten menyerang warga menggunakan senjata tajam. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.